luar biasa baik dong. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKC Tanjung Tirto. Nah, pada hari ini kita akan ditemani nih dengan aku, Mbak Gita dan Mbak Dina juga ada Mas Indra sebagai pengiring. Nah, Mbak Dina kok cantik banget sih? Mbak kita juga. Mas Indra juga. Indra juga ngapain? Kok pakai baju kayak gini sih? Emangnya ada apa ya, Mbak? Ada apaan ya? Apa ya? Penasaran nggak adik-adik? Iya, apa ya? Apa ya? Oh iya, hari ini kita merayakan Rio Dundung ke kita. Oh, Rioyo. Hah? Apa itu, Mbak? Rioyo dulu. Adik-adik tahu nggak? Tahu nggak ya? Iya, Rio Dundung itu jadi biasanya kita peringati 1 tahun sekali setelah Paskah. Biasanya kita merayakannya dengan persembahan ucapan syukur kita melalui hasil tani kita selama 1 tahun. Oh, gitu ya. Oh, kayaknya biasanya tuh dirayainnya setelah Paskah ya, Mbak? Tapi Iya, biasanya kayak gitu. karena pandemi ya, Mbak. Heeh. Jadi kita hari ini merayakannya di minggu ini. Iya. Iya nggak, Mbak? Iya, makanya hari ini kita pakai pakaian Oh kayak gini, iya, Mbak. pantesan. Soalnya Cantik biasanya banget. kan kalau di gereja kita pakai nuansa Jawa gitu, Oh, yang iya, perempuan iya. pakai kebaya, terus Oh, yang yang laki-laki pakai surjan. Oh iya, inget. Adik-adik juga inget nggak? Nah, Ingat dong. inget dong ya. Nah, kita mulai aja dong, Mbak. Iya, Sekolah biar minggunya. semangat ya. Oh ya, daripada kita ngobrolin apa sih tadi? Nah, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Yuk berdiri yuk semuanya, berdiri. Ikuti gerakannya ya. Mas Indra mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik, yang semangat. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yeay, kita sudah nyanyi ya, Mbak. Kita sekarang mau berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Buka tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dalam setiap aktivitas kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih juga Kau telah melindungi kami dalam kami tidur semalam, sehingga pada pagi ini kami dapat kembali bangun untuk memulai setiap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat pagi ini ya Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu ini. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin.
Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi ya Mbak, biar semangat ya. Semangat. Kita mau nyanyi lagu apa ya Mbak? Kita mau nyanyi pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oh iya. Kita sudah punya tangan, mulut, kaki buat digunakan sebaik mungkin. Iya, benar banget. Ayo kita nyanyikan ya adik-adik. Mas Indra. Pakai gerakannya ya adik-adik. Ini yang sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yang semangat lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay. Udah semangat ya Mbak. Udah nih, udah mulai panas-panas Enggak nggak? ya panas ya. Keringetan. Nah sekarang kita waktunya untuk ngapain ya Mbak? Iya, kayak ada yang kurang ya. Iya, ngapain ya? Doa, udah memuji nama Tuhan. Ngapain ya? Ngapain lagi ya? Oh iya Mbak, kita belum mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, sebentar lagi kita mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Iya, nanti yang membawain firman siapa sih Mbak? Aduh, siapa ya? Aduh, siapa Ada ya? dua orang mbak-mbak cantik loh. Aduh, Penasaran penasaran kan? kan? Penasaran pasti kan? Makanya adik-adik ditonton terus dan dengarkan firmannya, diperhatikan ya. Nanti kita kembali lagi. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi ya pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam sekolah minggu online. Wah, pasti nih adik-adik udah pada kangen ya, pengen kumpul sama teman-teman, sama kakak-kakak sekolah minggu. Tapi sabar dulu ya, kita saat ini masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita sekolah minggunya online dulu, gitu ya Mbak Dinda ya? Iya, betul. Oke, nah pagi ini Mbak Christine sama Mbak Dinda mau menceritakan, membawakan cerita firman Tuhan. Adik-adik semua buka Alkitabnya ya pagi ini. Kita bersama-sama akan buka Alkitab di kitab Keluaran. Keluaran itu kitab di Perjanjian Lama. Keluaran pasal 32. Keluaran setelah Kejadian ya di Perjanjian Lama. Pasal 32 kita mau baca ayat 1 sampai 14. Nah, ini judulnya Anak Lembu Emas. Oke adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca firman, kita mau doa dulu ya Mbak Dinda. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa berdiri. Selamat pagi ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih pada saat ini Engkau boleh kembali mengizinkan kami melaksanakan sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, akan melihat cerita Tuhan tentang firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Engkau, kiranya kami dapat melihat dengan baik, kami dapat memperhatikan dengan baik firman yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, kita mau baca, nanti Mbak Christine bacakan ayat 1 sampai 7 dan Mbak Ginda akan melanjutkan ayat 8 sampai 14. Kita boleh baca bersama-sama, yang di rumah boleh baca. Tentang judulnya Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan.
Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar teguh. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kamu bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berpaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah kenapa malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya." Nah, itu tadi adik-adik firman Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menonton satu video yang seru banget. Jadi adik-adik harus tonton sampai habis ya. Ini dia videonya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama melihat sebuah video ya. Tadi pada tahu nggak ceritanya tentang apa? Oke, Mbak Christine bantu ceritain lagi ya. Jadi tadi ceritanya tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu apa sih ya? Bangsa itu sebuah, kalau seperti sekarang, negara. Jadi orang banyak, lalu itu menjadi sebuah bangsa. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Waktu itu, ingat nggak cerita bangsa Israel diperbudak di Mesir, dijajah. Lalu bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, itu bangsa Israel kisahnya. Nah, tadi ceritanya menceritakan tentang bangsa Israel yang di tengah perjalanan waktu dari Mesir mau menuju tanah perjanjian itu ditinggalkan oleh Musa. Musa itu pemimpin mereka yang memimpin bangsa itu. Nah, Musa ini waktu itu naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel ini bingung, kok Musa nggak turun-turun ya dari gunung? Padahal Musa di Gunung Sinai mendapatkan apa? Ingat nggak pelajaran yang lalu, sekolah minggu yang lalu, 10 perintah Allah ya? Nah, ini bangsa Israel bingung, kok Musa nggak turun-turun dari gunung ya? Apa yang terjadi padanya? Lalu bangsa Israel ini malah membuat Allah sendiri. Allah dalam artian berhala ya. Mereka mencopot nih semua emas yang ada di badannya, ada anting, ada gelang, dijadikan satu, lalu dilebur pakai api panas, lalu dibentuk anak lembu emas. Nah, lalu anak lembu emas ini malah mereka sembah. Padahal kan nggak boleh ya adik-adik, kita harus menyembah pada Tuhan, pada Allah kita, pada Bapa kita, bukan pada berhala tadi. Mereka malah membuat sendiri patung berupa anak lembu emas dari emas-emas yang mereka punyai terus disembah. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Lalu Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh bangsa Israel tadi. Lalu Tuhan waktu itu berkata pada Musa yang ada di atas gunung, sekarang Musa, kamu turunlah, karena bangsa Israel melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu membuat patung lalu menyembah. Nah, lalu waktu itu Tuhan murka pada bangsa Israel dan akan mendatangkan malapetaka. Tapi Musa ini, karena Musa adalah juga pemimpin bangsa Israel, Musa meminta kepada Tuhan, Musa memohonkan maaf kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi Musa berkata, Tuhan, janganlah Tuhan marah pada bangsa Israel, tetapi tolong Tuhan ampuni bangsa itu. Karena kan Tuhan sudah membawa bangsa itu keluar dari Mesir akan menuju tanah perjanjian. Memang bangsa itu salah, tapi Tuhan tolong jangan mendatangkan murka, jangan marah. Wah, bagus sekali ya Musa ini. Musa mau untuk memintakan maaf nih untuk bangsanya yang berbuat salah. Jadi Musa di sini membela bangsa Israel dan
memohonkan maaf kepada Tuhan, dan sampai akhirnya Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya seperti itu. Jadi yang boleh kita contoh di sini bukan bangsa Israel ya. Kalau bangsa Israel tadi malah membuat patung, itu nggak boleh, itu nggak bagus, karena tidak menyembah hanya pada Tuhan saja, tapi menyembah pada patung. Tapi yang kita contoh adalah Musa, karena di sini Musa tahu bahwa ada kesalahan dan Musa mau untuk meminta maaf, bahkan memintakan maaf untuk bangsa Israel. Jadi, nah ini mencontoh dari Musa ini, dari Nabi Musa ini, kalau salah harus mau minta maaf, kalau kita berbuat yang tidak baik harus mau untuk minta maaf. Nah, apalagi kalau kita bisa sabar, kita bisa berbuat yang baik, kita bisa selalu memaafkan teman kita, mungkin itu juga lebih bagus lagi. Oke, untuk selanjutnya ini nanti akan ada prakarya nih dari Mbak Ginda untuk mengingatkan kita tentang memaafkan, tentang sabar, seperti itu. Nah, jadi ceritanya dari Mbak Christine segitu dulu. Tadi juga sudah nonton video. Ingat ya, jangan mencontoh bangsa Israel yang menyembah patung, malah justru menyembah Allah lain, bukan Tuhan Allah, tapi mencontoh Musa yang mau mengakui ketika salah dan meminta maaf. Segitu dulu adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah aktivitas nih. Aktivitasnya pokoknya seru banget lah. Nah, penasaran kan apa aktivitasnya? Ini dia. Tada, kayak gini. Jadi nanti hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas atau prakarya seperti ini. Nah, nanti bahan-bahannya apa? Nanti Mbak Ginda jelasin ya. Nah, jadi nanti tugas adik-adik adalah menuliskan sikap memaafkan adik-adik atau sikap adik-adik sabar. Misalnya kayak kalau adik-adik mau membayar sesuatu kan pasti harus antri dulu kan. Nah, di situ kan adik-adik diuji kesabarannya nih ya. Kalau adik-adik gak sabar kan pasti udah marah-marah gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus sabar. Itu nanti ditulis di sini. Terus kalau misalnya ada teman yang usil atau teman yang bikin adik-adik nangis, nah itu teman-teman adik-adik juga harus memaafkan ya. Nah, nanti ditulis juga di sini kayak gitu. Kayak contohnya nggak berebut mainan. Hari ini aku tidak berebut mainan dengan adik. Nah, bisa dituliskan di ini kayak gini, oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat seperti ini, prakarya seperti ini bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin Mbak Ginda yuk. Nah, ini dia adik-adik alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat prakaryanya. Yang pertama ada kertas warna-warni. Nah, di sini adik-adik boleh pakai kertas yang polos HVS biasa atau kertas buku tulis boleh, atau kertas bekas juga boleh loh adik-adik dipakai. Nah, untuk selanjutnya ada tusuk sate. Di sini adik-adik juga bisa pakai lidi atau sedotan yang ada di rumah. Terus untuk selanjutnya ada gunting. Di sini gunting untuk motong-motong ya. Jadi nanti kertasnya dibentuk lalu digunting menggunakan gunting. Terus yang terakhir ada botol. Nah, di sini adik-adik juga bisa pakai gelas plastik atau gelas botol aqua bekas, itu boleh dimanfaatkan untuk buat prakarya ini. Nah, yang terakhir untuk menempelkannya kita pakai solasi adik-adik. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita gambar dulu. Kita akan membentuk kertasnya ini menjadi apa. Nah, bebas adik-adik mau buat jadi bintang boleh, jadi daun boleh, jadi hati boleh, bebas, sekreatif adik-adik. Nah, di sini Mbak Ginda akan membuat bentuk daun ya adik-adik. Nah, kalau udah digambar seperti ini, kita bisa langsung potong menggunakan gunting.
gambar daunnya. Lalu kita tempel. Salah, dekat ya. Tulis dulu deh. Nah, ini dia gambar daunnya adik-adik. Sekarang kita tulis aktivitas adik-adik hari ini yang udah memaafkan teman atau sabar menunggu sesuatu. Contoh, Baginda tulis meminjamkan sepeda kepada teman. Nah, ini ditulis. Lalu selanjutnya kita akan tempel ke tusuk sate ini. Dibalik, dipasin dulu ya adik-adik. Lalu kita tempel menggunakan solasi. Dipastikan kuat agar nanti tidak jatuh-jatuh. Nah, jadi seperti ini. Yang terakhir kita akan masukkan ke dalam botol kosong atau gelas, terserah adik-adik. Jadilah seperti ini. Nah, di sini Baginda udah punya banyak bentuk. Nih, kalau mau adik-adik contoh, ada awan, ada hati, ada bunga. Nah, terserah adik-adik. Nanti adik-adik tinggal tulis di sini lalu masukkan ke botol. Seperti itu. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi firmannya? Tentang Ayo, apa? Ayo. diperhatikan nggak tadi? Ayo, tentang apa? Ayo. Nah, semoga adik-adik tadi mau perhatikan ya, Mbak. Harusnya sih gitu ya. Iya, harusnya. Nah, sekarang kita mau persembahan ya, Mbak. Kita mau persembahan, kita kumpulkan dulu di rumah ya adik-adik. Besok kalau kita sudah ketemu lagi di sekolah minggu, kita kumpulkan ke guru sekolah minggu kita. Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Oke, Mas Indah. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yeay, sudah persembahan ya, Mbak. Kita juga sudah mendengarkan Tuhan. Nah, kita mau doa syafaat. Nih, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari, Mbak Tina. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Sekiranya firman-Mu ini dapat membuat kami lebih mengenal-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk persembahan telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Tanjung Kerto ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua kami ya Tuhan.
Tuhan selalu berikan kesehatan, Engkau jaga ya Tuhan dalam setiap pekerjaannya, Engkau selalu lindungi dan sertai ya Tuhan. Tuhan pimpin pula kami ya Tuhan yang saat ini sedang sekolah online ya Tuhan. Tuhan terus pimpin kami, sertai kami agar kami tetap terus giat belajar sehingga apa yang telah kami pelajari ini dapat berguna untuk masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah beri kesempatan kami untuk bisa tinggal dan hidup di negara kami ini ya Tuhan. Walaupun saat ini kami sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan segera pulihkan negara dan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami selalu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan menutup sekolah minggu kali ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap dari kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama adik-adik kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan diletakkan di bahu sebelah kiri. Mari. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita juga akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oh iya adik-adik, minggu lalu kita ada challenge ya dari Bu Indah dan Bu Santi. Challenge-nya apa Mbak Gita? Apa ya? Nah, challenge-nya itu kemarin adik-adik disuruh membuat 10 perintah Allah ya dengan hasil karya. Iya Mbak, itu. Nah, kira-kira siapa aja yang menang ya? Adik-adik udah ngumpulin belum? Ayo, penasaran kan siapa yang menang? Ayo. Pasti ini nih yang ditunggu-tunggu ya Mbak. Siapa ya? Nah, pemenangnya ada di bawah sini. Lihat ya, siapa tahu ada namanya. Selamat ya adik-adik yang sudah menang. Yang belum menang, jangan patah semangat ya. Ditonton terus. Biar besok bisa menang lagi ya Mbak. Oke, selamat ya. Nah adik-adik, kita udah ada di penghujung acara nih ya. Sedih. Cepet banget sih Mbak Gita. Iya padahal kan masih pengen memuji nama Tuhan ya. Masih pengen ketemu ini. Tapi jangan khawatir ya adik-adik, karena minggu depan kita juga bertemu lagi. Ya, tonton terus ya adik-adik sekolah minggu online di GKJ Tanjung Tirto. Oke, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Pakai gerakan ya adik-adik, biar tetap semangat. Tetap semangat. Mari. Dengar Dia panggil nama saya, dengar
ketemu di minggu selanjutnya. Dadah!